hak angket Pak, sebagai ketua partai Pak. Mau dengar Pak? Pak, gini Pak, bagaimana rasanya Pak ketika fraksi Golkar kami senang Pak, 7 partai integritas, tiba-tiba ada interpelasi, tiba-tiba ketegangan mewarnai jalannya audiensi antara Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dengan Gubernur Rudi Masyud di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Kamis 21 Mei. Audiensi tersebut digelar setelah massa melakukan demonstrasi dengan memblokade ruas jalan serta membakar ban di tengah jalan. Sebanyak 30 orang perwakilan akhirnya dipilih untuk bertemu langsung dengan Gubernur Kaltim guna menyampaikan tuntutan mereka. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Kaltim, rekan Reynaldi. Silakan laporan Anda. Ya, baik. Terkait dengan demo hari ini, saya dapat melaporkan dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur, terkait dengan unjuk rasa yang hari ini kembali digelar oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, yang dimana ini memang merupakan demo kedua setelah mereka melakukan demonstrasi pada 21 April lalu, yang dimana memang di demo sebelumnya eskalasi dari demo ini cukup besar dan saat ini sudah mulai menyusut. Dan pada demonstrasi kali ini, yang dimana memang hari ini lokasi untuk demonstrasi ada 2 lokasi. Yang pertama ada di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, lalu bergeser ke kantor Gubernur Kalimantan Timur. Di kantor Gubernur Kalimantan Timur sendiri berlangsung sejak pukul 11 waktu Indonesia Tengah, yang dimana memang masa aksi kemudian terus menyuarakan tuntutan mereka menggunakan pengeras suara, yang dimana memang aliansi ini terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, yang dimana memang mereka menyuarakan terkait dengan 2 tuntutan utama. Yang pertama adalah terkait dengan mendesak gubernur untuk segera turun dari jabatannya, dan yang kedua adalah terkait dengan hak angket yang kemudian sebelumnya sudah disetujui ataupun telah disepakati dalam fakta integritas di demo sebelumnya. Namun hingga saat ini hak angket yang kemudian sudah menjadi pembahasan di DPRD Kaltim di Karangpaci di Kota Samarinda masih belum juga dapat dilakukan sebab masih dalam proses pembahasan. Dan memang dalam audiensi yang setelah melakukan demonstrasi, para pendemo ini kemudian diterima oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun tidak semua para pendemo bisa diakomodasi, sehingga hanya 30 orang yang kemudian dipilih untuk bisa bertemu langsung dengan Gubernur Kalimantan Timur beserta jajaran untuk menyampaikan secara langsung tuntutan mereka. Dan dalam audiensi tersebut memang betul sempat diwarnai ketegangan, yang dimana memang setelah koordinator lapangan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka, terjadi perdebatan ataupun saling sanggah dari antara gubernur dan aliansi. Dan memang para aliansi tetap kekeh dengan 2 tuntutan utama mereka, dan respon dari gubernur sendiri ataupun Rudi Masyud menyampaikan bahwa memang beliau menyetujui hak angket, namun tetap ada proses dan mekanisme yang perlu dipatuhi bersama. Dan akhir dari audiensi ini sendiri berjalan cukup cepat, yang dimana hanya sekitar 20 menitan audiensi berjalan. Lalu kemudian Sekretaris Daerah Sri Wahyuni menutup audiensi ini dengan mengatakan bahwa mereka telah mendengarkan apa yang kemudian menjadi aspirasi dari masyarakat. Mungkin demikian. Baik, rekan Reynaldi, bisa dilaporkan seperti apa respon dari Gubernur Rudi Masyud terhadap tuntutan pengunduran diri dan hak angket yang disuarakan massa? Baik, dalam audiensi tersebut Rudi Masyud menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi apa yang kemudian disampaikan oleh teman-teman dari aliansi, tetapi kemudian beliau menyerahkan terkait dengan hak angket kepada DPRD, sebab DPRD sendiri yang memiliki kewenangan ataupun hak untuk menjalankan hak angket itu sendiri. Sehingga Rudi Masyud mengarahkan para pendemo untuk langsung mempertanyakan terkait dengan hak angket kepada wakil rakyat di Karangpaci ataupun di DPRD Kalimantan Timur. Mungkin demikian, baik. Baik, rekan Reynaldi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pak Rudi, saya mau dengar Pak, dari Bapak sendiri Pak, hak angket Pak, sebagai ketua partai Pak.
dengar Pak. Pak, gini Pak, bagaimana rasanya Pak, ketika fraksi Golkar kami senang Pak, 7 fakta integritas, tiba-tiba akan interpelasi, tiba-tiba waktu di forum berubah untuk akhir interpelasi. Sebentar dulu, sebentar. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Giovanni Ardiansa Pak. Siapa? Johan Pak. Giovanni Ardiansa. Giovanni. Apa jadi anggota dewan? Sudah belum pernah di Solo Pak. Jadi anggota dewan dulu ya, baru nanti bisa ngomongnya kayak gitu. Karena di situ ada proses, ada mekanisme. Nanti tanyakan sama anggota dewan di sana. Jangan orangnya sakit sesak napas, jantungnya yang dibedah, jangan. Jangan orang sekolahnya SD langsung SMA, pakai proses dong. Ada tata negara, ada aturan mainnya. Kita tanyakan ke sana. Saya dukung hak angket. Iya, saya dukung hak angket, cuma sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Tugas DPR itu ada 3. 1 adalah legislasi, 2 adalah hak budgeting, yang ketiga adalah hak untuk kontrol pengawasan. Di dalamnya baru diberikan hak istimewa. Hak istimewanya itu ada 3. 1, menyatakan pendapat. 2, interpelasi. Ketiga baru hak angket. Nggak ada orang sesak napas langsung bedah jantung. Anda tahu nggak itu apa hak angket itu? Hak angket adalah untuk melakukan tindak menlanjuti dari apa yang dilakukan oleh provinsi Pak, melanggar aturan Pak. Oke, kalau itu namanya bukan itu, haknya namanya hak penyelidikan. Hak penyelidikan, hak angket Iya, harus penyelidikan Pak. tapi sebelum penyelidikan kan harus tanya dulu apa masalahnya. Sudah Pak, ditandatangani di integritas Pak. Itu fakta integritas harus diparipurnakan, tidak begitu caranya. Ada aturan mainnya. Anda tanya di DPR di sana, Anda tanya dia, jangan tanya ke sini. Hak angket itu ada di DPR, bukan ada di sini. Enggak, saya di sini Pak, kami menanyakan apakah Bapak Saya setuju, silakan mereka melaksanakan hak angket. Apalagi yang Anda mau tanyakan? Sudah ya, teman-teman, kita sudah ada. Enggak, kita selesaikan di sini. Bapak Anda jangan apa selalu masalahnya? Bapak jangan selalu arogan Pak. Bukan Anda arogan, Anda kan tanya. Iya. Katanya minta dijawab. Saya jawab kok bilang arogan. Iya, gaya Bapak seperti ini menghadapi masyarakat Kaltim Pak. Belum biasa Pak. Ada yang salah dengan gaya saya? Iya. Ya silakan. hak angket Pak, sebagai ketua partai Pak. Mau dengar Pak? Pak, gini Pak, bagaimana rasanya Pak, ketika fraksi Golkar kami senang Pak, 7 fakta integritas, tiba-tiba akan interpelasi, tiba-tiba Ketegangan mewarnai jalannya audiensi antara Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dengan Gubernur Rudi Masyur di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Kamis 21 Mei. Audiensi tersebut digelar setelah massa melakukan demonstrasi dengan memblokade ruas jalan serta membakar ban di tengah jalan. Sebanyak 30 orang perwakilan akhirnya dipilih untuk bertemu langsung dengan Gubernur Kaltim guna menyampaikan tuntutan mereka. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Kaltim, rekan Rainaldi. Silakan laporan Anda. Ya, baik. Terkait dengan demo hari ini, saya dapat melaporkan dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur terkait dengan unjuk rasa yang hari ini kembali digelar oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, yang dimana ini memang merupakan demo kedua setelah mereka melakukan demonstrasi pada 21 April lalu, yang dimana memang di demo sebelumnya eskalasi dari demo ini cukup besar dan saat ini sudah mulai menyusut. Dan pada demonstrasi kali ini, yang dimana memang hari ini lokasi untuk demonstrasi ada 2 lokasi. Yang pertama ada di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, lalu bergeser ke kantor Gubernur Kalimantan Timur. Di kantor Gubernur Kalimantan Timur sendiri berlangsung sejak pukul 11 waktu Indonesia Tengah, yang dimana memang masa aksi kemudian terus menyuarakan tuntutan mereka menggunakan pengeras suara, yang dimana memang aliansi ini terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, yang dimana memang mereka menyuarakan terkait dengan 2 tuntutan utama. Yang pertama adalah terkait dengan
mendesak gubernur untuk segera turun dari jabatannya, dan yang kedua adalah terkait dengan hak angket yang kemudian sebelumnya sudah disetujui ataupun telah disepakati dalam fakta integritas di demo sebelumnya, namun hingga saat ini hak angket yang kemudian sudah menjadi pembahasan di DPRD Kaltim di Karangpaci di Kota Samarinda masih belum juga dapat dilakukan sebab masih dalam proses pembahasan. Dan memang dalam audiensi yang setelah melakukan demonstrasi, para pendemo ini kemudian diterima oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, namun tidak semua para pendemo bisa diakomodasi, sehingga hanya 30 orang yang kemudian dipilih untuk bisa bertemu langsung dengan Gubernur Kalimantan Timur beserta jajaran untuk menyampaikan secara langsung tuntutan mereka. Dan dalam audiensi tersebut memang betul sempat diwarnai ketegangan yang dimana memang setelah koordinator lapangan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka, terjadi perdebatan ataupun saling sanggah dari antara gubernur dan aliansi, dan memang para aliansi tetap kekeh dengan dua tuntutan utama mereka, dan respon dari gubernur sendiri ataupun Rudy Masud menyampaikan bahwa memang beliau menyetujui hak angket, namun tetap ada proses dan mekanisme yang perlu dipatuhi bersama. Dan akhir dari audiensi ini sendiri berjalan cukup cepat, yang dimana hanya sekitar 20 menitan audiensi berjalan, lalu kemudian Sekretaris Daerah Sri Wahyuni menutup audiensi ini dengan mengatakan bahwa mereka telah mendengarkan apa yang kemudian menjadi aspirasi dari masyarakat. Mungkin demikian. Baik, rekan Reynaldi, bisa dilaporkan seperti apa respon dari Gubernur Rudy Masud terhadap tuntutan pengunduran diri dan hak angket yang disuarakan massa? Baik, dalam audiensi tersebut Rudy Masud menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi apa yang kemudian disampaikan oleh teman-teman dari aliansi, tetapi kemudian beliau menyerahkan terkait dengan hak angket kepada DPRD, sebab DPRD sendiri yang memiliki kewenangan ataupun hak untuk menjalankan hak angket itu sendiri. Sehingga Rudy Masud mengarahkan para pendemo untuk langsung mempertanyakan terkait dengan hak angket kepada wakil rakyat di Karangpaci ataupun di DPRD Kalimantan Timur. Mungkin demikian, baik. Baik, rekan Reynaldi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pak Rudy, saya mau dengar Pak, dari Bapak sendiri Pak, hak angket Pak, sebagai ketua partai Pak, mau dengar Pak, Pak, gini Pak, bagaimana rasanya Pak, ketika fraksi Golkar kami senang Pak, 7 fakta integritas, tiba-tiba akan interpelasi, tiba-tiba waktu di forum berubah untuk akhir interpelasi. Sebentar. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Giovanni Ardiansa Pak. Siapa? Giovanni. Giovanni Ardiansa. Giovanni. Apa jadi anggota dewan? Ya, belum pernah saya. Jadi anggota dewan dulu ya, baru nanti bisa ngomongnya kayak gitu. Karena di situ ada proses, ada mekanisme. Nanti tanyakan sama anggota dewan di sana. Jangan orangnya sakit sesak napas, jantungnya yang dibedah, jangan. Jangan orang sekolahnya SD langsung SMA, pakai proses dong. Ada tata negara, ada aturan main. Kita tanyakan ke sana. Saya dukung hak angket. Iya, saya dukung hak angket, cuma sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Tugas DPR itu ada 3. 1 adalah legislasi. 2 adalah hak budgeting. Yang ketiga adalah hak untuk kontrol pengawasan. Di dalamnya baru diberikan hak istimewa. Hak istimewanya itu ada 3. 1, menyatakan pendapat. 2, interpelasi. Ketiga baru hak angket. Nggak ada orang sesak napas langsung bedah jantung. Anda tahu nggak itu apa hak angket itu? Hak angket adalah untuk melakukan tindak menlanjuti dari apa yang dilakukan oleh provinsi Pak, melanggar aturan Pak. Oke, kalau itu namanya bukan itu, haknya namanya hak penyelidikan. Hak penyelidikan, angket Iya, penyelidikan Pak. tapi sebelum penyelidikan kan harus tanya dulu apa masalahnya. Sudah Pak, ditandatangani di integritas Pak. Itu fakta integritas harus diparipurnakan, tidak begitu
caranya, ada aturan mainnya. Anda tanya di DPR di sana, Anda tanya dia, jangan tanya ke sini. Hak angket itu ada di DPR, bukan ada di sini. Enggak, saya di sini Pak, kami menanyakan apakah Bapak Saya setuju, silakan mereka melaksanakan hak angket. Apalagi yang Anda mau tanyakan? Sudah ya, teman-teman, kita sudah ada. Enggak, kita selesaikan di sini. Bapak Anda jangan salah selalu usulnya. Bapak jangan selalu arogan Pak. Bukan Anda arogan, Anda kan tanya. Iya. Katanya minta dijawab. Saya jawab kok bilang arogan. Iya, gaya Bapak seperti ini menghadapi masyarakat Kaltim Pak. Allah biasa Pak. Ada yang salah dengan gaya saya? Iya. Ya silakan. hak angket Pak, sebagai ketua partai Pak? Mau dengar Pak? Pak, gini Pak, bagaimana rasanya Pak ketika fraksi Golkar kami senang Pak, 7 fakta integritas, tiba-tiba ada interpelasi, tiba-tiba Ketegangan mewarnai jalannya audiensi antara Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dengan Gubernur Rudy Masyur di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Kamis 21 Mei. Audiensi tersebut digelar setelah massa melakukan demonstrasi dengan memblokade ruas jalan serta membakar ban di tengah jalan. Sebanyak 30 orang perwakilan akhirnya dipilih untuk bertemu langsung dengan Gubernur Kaltim guna menyampaikan tuntutan mereka. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Kaltim, rekan Reynaldi. Silakan laporan Anda. Ya, baik. Terkait dengan demo hari ini, saya dapat melaporkan dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur, terkait dengan unjuk rasa yang hari ini kembali digelar oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, yang dimana ini memang merupakan demo kedua setelah mereka melakukan demonstrasi pada 21 April lalu, yang dimana memang di demo sebelumnya eskalasi dari demo ini cukup besar dan saat ini sudah mulai menyusut. Dan pada demonstrasi kali ini, yang dimana memang hari ini lokasi untuk demonstrasi ada 2 lokasi. Yang pertama ada di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, lalu bergeser ke kantor Gubernur Kalimantan Timur. Di kantor Gubernur Kalimantan Timur sendiri berlangsung sejak pukul 11 waktu Indonesia Tengah, yang dimana memang masa aksi kemudian terus menyuarakan tuntutan mereka menggunakan pengeras suara, yang dimana memang aliansi ini terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, yang dimana memang mereka menyuarakan terkait dengan 2 tuntutan utama. Yang pertama adalah terkait dengan mendesak gubernur untuk segera turun dari jabatannya, dan yang kedua adalah terkait dengan hak angket yang kemudian sebelumnya sudah disetujui ataupun telah disepakati dalam fakta integritas di demo sebelumnya, namun hingga saat ini hak angket yang kemudian sudah menjadi pembahasan di DPRD Kaltim di Karangpaci di Kota Samarinda masih belum juga dapat dilakukan sebab masih dalam proses pembahasan. Dan memang dalam audiensi yang setelah melakukan demonstrasi, para pendemo ini kemudian diterima oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, namun tidak semua para pendemo bisa diakomodasi, sehingga hanya 30 orang yang kemudian dipilih untuk bisa bertemu langsung dengan Gubernur Kalimantan Timur beserta jajaran untuk menyampaikan secara langsung tuntutan mereka. Dan dalam audiensi tersebut memang betul sempat diwarnai ketegangan, yang dimana memang setelah koordinator lapangan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka, terjadi perdebatan ataupun saling sanggah dari antara gubernur dan aliansi, dan memang para aliansi tetap kekeh dengan 2 tuntutan utama mereka, dan respon dari gubernur sendiri ataupun Rudy Masyur menyampaikan bahwa memang beliau menyetujui hak angket, namun tetap ada proses dan mekanisme yang perlu dipatuhi bersama. Dan akhir dari audiensi ini sendiri berjalan cukup cepat, yang dimana hanya sekitar 20 menitan audiensi berjalan, lalu kemudian Sekretaris Daerah Sri Wahyuni menutup audiensi ini dengan mengatakan bahwa mereka telah mendengarkan apa yang kemudian menjadi aspirasi dari masyarakat. Mungkin demikian. Baik, rekan Reynaldi, bisa dilaporkan seperti apa respon dari Gubernur Rudy Masyur
terhadap tuntutan pengunduran diri dan hak angket yang disuarakan massa. Baik, dalam audiensi tersebut Rudi Masud menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi apa yang kemudian disampaikan oleh teman-teman dari aliansi, tetapi kemudian beliau menyerahkan terkait dengan hak angket kepada DPRD sebab DPRD sendiri yang memiliki kewenangan ataupun hak untuk menjalankan hak angket itu sendiri. Sehingga Rudi Masud mengarahkan para pendemo untuk langsung mempertanyakan terkait dengan hak angket kepada wakil rakyat di Karangpaci ataupun di DPRD Kalimantan Timur. Mungkin demikian, baik. Baik, rekan Reynaldi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pak Rudi, saya mau dengar Pak, dari Bapak sendiri Pak, hak angket Pak, supaya ketua partai Pak. Mau dengar Pak, Pak, gini Pak, bagaimana rasanya Pak, ketika fraksi Golkar kami senang Pak, 7 fakta integritas, tiba-tiba hak interpelasi, tiba-tiba waktu di forum berubah untuk hak interpelasi. Sebentar dulu, sebentar. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Giovanni Ardiansa Pak. Saya tahu Johansa. Giovanni Ardiansa. Giovanni. Apa jadi anggota dewan? Sudah belum pernah di Solo Pak. Jadi anggota dewan dulu ya, baru nanti bisa ngomongnya kayak gitu. Karena di situ ada proses, ada mekanisme. Nanti tanyakan sama anggota dewannya di sana. Jangan orangnya sakit sesak napas, jantungnya yang dibedah, jangan. Jangan orang sekolahnya SD langsung SMA, pakai proses dong. Ada tata negara, ada aturan main. Kita tanyakan ke sana. Saya dukung hak angket. Iya, saya dukung hak angket, cuma sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, tugas DPR itu ada 3. 1 adalah legislasi, 2 adalah hak budgeting, yang ketiga adalah hak untuk kontrol pengawasan. Di dalamnya baru diberikan hak istimewa. Hak istimewanya itu ada 3. 1, menyatakan pendapat. 2, interpelasi. Ketiga baru hak angket. Nggak ada orang sesak napas langsung bedah jantung. Anda tahu nggak itu apa hak angket itu? Hak angket adalah untuk melakukan tindak menlanjuti dari apa yang dilakukan oleh provinsi Pak, melanggar aturan Pak. Oke, kalau itu namanya bukan itu, haknya namanya hak penyelidikan. Hak penyelidikan, hak angket Iya, penyelidikan Pak. tapi sebelum penyelidikan kan harus tanya dulu apa masalahnya. Sudah Pak, ditandatangani di integritas Pak. Itu fakta integritas harus diparipurnakan, tidak begitu caranya. Ada aturan mainnya. Anda tanya di DPR di sana, Anda tanya dia, jangan tanya ke sini. Hak angket itu ada di DPR, bukan ada di sini. Enggak, saya di sini Pak, kami menanyakan apakah Bapak Saya setuju, silakan mereka melaksanakan hak angket. Apalagi yang Anda mau tanyakan? Sudah ya, teman-teman, kita sudah ada. Tidak, kita selesaikan di sini. Bapak Anda jangan apa selalu masalahnya? Bapak jangan selalu arogan Pak. Bukan Anda arogan, Anda kan tanya. Iya. Katanya minta dijawab. Saya jawab kok bilang arogan. Iya, gaya Bapak seperti ini menghadapi masyarakat Kaltim Pak. Alhamdulillah biasa Pak. Ada yang salah dengan gaya saya? Iya. Ya silakan. Pak, hak angket Pak, supaya ketua partai Pak. Mau dengar Pak, Pak, gini Pak, bagaimana rasanya Pak, ketika fraksi Golkar kami senang Pak, 7 fakta integritas, tiba-tiba hak interpelasi, tiba-tiba Ketegangan mewarnai jalannya audiensi antara Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dengan Gubernur Rudi Masud di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Kamis 21 Mei. Audiensi tersebut digelar setelah massa melakukan demonstrasi dengan memblokade ruas jalan serta membakar ban di tengah jalan. Sebanyak 30 orang perwakilan akhirnya dipilih untuk bertemu langsung dengan Gubernur Kaltim guna menyampaikan tuntutan mereka. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Kaltim, rekan Reynaldi. Silakan laporan Anda. Ya, baik. Terkait dengan demo hari ini, saya dapat melaporkan dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur terkait dengan unjuk rasa yang hari ini kembali digelar oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, yang dimana ini memang merupakan demo kedua setelah mereka melakukan demonstrasi pada 21 April lalu,
yang dimana memang di demo sebelumnya eskalasi dari demo ini cukup besar dan saat ini sudah mulai menyusut. Dan pada demonstrasi kali ini yang dimana memang hari ini lokasi untuk demonstrasi ada 2 lokasi. Yang pertama ada di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, lalu bergeser ke kantor Gubernur Kalimantan Timur. Di kantor Gubernur Kalimantan Timur sendiri berlangsung sejak pukul 11 waktu Indonesia Tengah, yang dimana memang masa aksi kemudian terus menyuarakan tuntutan mereka menggunakan pengeras suara, yang dimana memang aliansi ini terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, yang dimana memang mereka menyuarakan terkait dengan 2 tuntutan utama. Yang pertama adalah terkait dengan mendesak gubernur untuk segera turun dari jabatannya, dan yang kedua adalah terkait dengan hak angket yang kemudian sebelumnya sudah disetujui ataupun telah disepakati dalam fakta integritas di demo sebelumnya. Namun hingga saat ini hak angket yang kemudian sudah menjadi pembahasan di DPRD Kaltim di Karangpaci di Kota Samarinda masih belum juga dapat dilakukan sebab masih dalam proses pembahasan. Dan memang dalam audiensi yang setelah melakukan demonstrasi, para pendemo ini kemudian diterima oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun tidak semua para pendemo bisa diakomodasi, sehingga hanya 30 orang yang kemudian dipilih untuk bisa bertemu langsung dengan Gubernur Kalimantan Timur beserta jajaran untuk menyampaikan secara langsung tuntutan mereka. Dan dalam audiensi tersebut memang betul sempat diwarnai ketegangan, yang dimana memang setelah koordinator lapangan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka, terjadi perdebatan ataupun saling sanggah dari antara gubernur dan aliansi. Dan memang para aliansi tetap kekeh dengan 2 tuntutan utama mereka, dan respon dari gubernur sendiri ataupun Rudy Masud menyampaikan bahwa memang beliau menyetujui hak angket, namun tetap ada proses dan mekanisme yang perlu dipatuhi bersama. Dan akhir dari audiensi ini sendiri berjalan cukup cepat, yang dimana hanya sekitar 20 menitan audiensi berjalan. Lalu kemudian Sekretaris Daerah Sri Wahyuni menutup audiensi ini dengan mengatakan bahwa mereka telah mendengarkan apa yang kemudian menjadi aspirasi dari masyarakat. Mungkin demikian. Baik, rekan Reynaldi, bisa dilaporkan seperti apa respon dari Gubernur Rudy Masud terhadap tuntutan pengunduran diri dan hak angket yang disuarakan massa? Baik, dalam audiensi tersebut Rudy Masud menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi apa yang kemudian disampaikan oleh teman-teman dari aliansi, tetapi kemudian beliau menyerahkan terkait dengan hak angket kepada DPRD, sebab DPRD sendiri yang memiliki kewenangan ataupun hak untuk menjalankan hak angket itu sendiri. Sehingga Rudy Masud mengarahkan para pendemo untuk langsung mempertanyakan terkait dengan hak angket kepada wakil rakyat di Karangpaci ataupun di DPRD Kalimantan Timur. Mungkin demikian, baik. Baik, rekan Reynaldi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pak Rudy, saya mau dengar Pak, dari Bapak sendiri Pak, hak angket Pak, sebagai ketua partai Pak, mau dengar Pak, Pak, gini Pak, bagaimana rasanya Pak, ketika fraksi Golkar kami senang Pak, 7 fakta integritas, tiba-tiba akan interpelasi, tiba-tiba waktu di forum berubah untuk akan interpelasi. Sebentar. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Giovanni Ardiansa Pak. Siapa? Giovanni. Giovanni Ardiansa. Giovanni. Apa jadi anggota dewan? Belum pernah insya Pak. Jadi anggota dewan dulu ya, baru nanti bisa ngomongnya kayak gitu. Karena di situ ada proses, ada mekanisme. Nanti tanyakan sama anggota dewan di sana. Jangan orangnya sakit sesak nafas, jantungnya yang dibedah, jangan. Jangan orang sekolahnya SD langsung SMA, pakai proses dong. Ada tata negara, ada aturan mainnya. Kita tanyakan ke sana. Saya dukung hak angket. Iya, saya dukung hak angket, cuma sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, tugas DPR itu ada 3. 1 adalah legislasi,
Dua adalah hak budgeting. Yang ketiga adalah hak untuk kontrol pengawasan. Di dalamnya baru diberikan hak istimewa. Hak istimewanya itu ada 3. 1, menyatakan pendapat. 2, interpelasi. 3 baru hak angket. Nggak ada orang sesak nafas langsung beda jantung. Anda tahu nggak itu apa hak angket itu? Hak angket adalah untuk melakukan tindak menlanjuti dari apa yang dilakukan oleh provinsi, Pak, melanggar aturan, Pak. Oke, kalau itu namanya bukan itu, haknya namanya hak penyelidikan. Hak penyelidikan, hak angket, Iya, penyelidikan, Pak. tapi sebelum penyelidikan kan harus tanya dulu apa masalahnya. Sudah, Pak, ditandatangani di integritas, Pak. Itu fakta integritas harus diparipurnakan, tidak begitu caranya. Ada aturan mainnya. Anda tanya di DPR di sana, Anda tanya dia, jangan tanya ke sini. Hak angket itu ada di DPR, bukan ada di sini. Nggak, saya di sini, Pak, kami menanyakan apakah Bapak Saya setuju, silakan mereka melaksanakan hak angket. Apalagi yang Anda mau tanyakan? Sudah ya, teman-teman, kita sudah ada. Enggak, kita selesaikan di sini. Bapak Anda jangan apa selalu masalahnya? Bapak jangan selalu arogan Pak. Bukan saya arogan, Anda kan tanya. Iya. Katanya minta dijawab. Saya jawab kok bilang arogan. Iya, gaya Bapak seperti ini menghadapi masyarakat Kaltim, Pak. Belum biasa, Pak. Ada yang salah dengan gaya saya? Iya. Ya silakan. hak angket, Pak, sebagai ketua partai, Pak. Mendengar, Pak. Pak, gini, Pak. Bagaimana rasanya, Pak, ketika fraksi Golkar kami senang, Pak, 7 fakta integritas. Tiba-tiba ada interpelasi, tiba-tiba Ketegangan mewarnai jalannya audiensi antara Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dengan Gubernur Rudi Masyur di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Kamis 21 Mei. Audiensi tersebut digelar setelah massa melakukan demonstrasi dengan memblokade ruas jalan serta membakar ban di tengah jalan. Sebanyak 30 orang perwakilan akhirnya dipilih untuk bertemu langsung dengan Gubernur Kaltim guna menyampaikan tuntutan mereka. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Kaltim, rekan Reynaldi. Silakan laporan Anda. Ya, baik. Terkait dengan demo hari ini, saya melaporkan dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur, terkait dengan unjuk rasa yang hari ini kembali digelar oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, yang dimana ini memang merupakan demo kedua setelah mereka melakukan demonstrasi pada 21 April lalu, yang dimana memang di demo sebelumnya eskalasi dari demo ini cukup besar dan saat ini sudah mulai menyusut. Dan pada demonstrasi kali ini, yang dimana memang hari ini lokasi untuk demonstrasi ada 2 lokasi. Yang pertama ada di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, lalu bergeser ke kantor Gubernur Kalimantan Timur. Di kantor Gubernur Kalimantan Timur sendiri berlangsung sejak pukul 11 waktu Indonesia Tengah, yang dimana memang masa aksi kemudian terus menyuarakan tuntutan mereka menggunakan pengeras suara, yang dimana memang aliansi ini terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, yang dimana memang mereka menyuarakan terkait dengan 2 tuntutan utama. Yang pertama adalah terkait dengan mendesak gubernur untuk segera turun dari jabatannya, dan yang kedua adalah terkait dengan hak angket yang kemudian sebelumnya sudah disetujui ataupun telah disepakati dalam fakta integritas di demo sebelumnya. Namun hingga saat ini hak angket yang kemudian sudah menjadi pembahasan di DPRD Kaltim di Karangpaci di Kota Samarinda masih belum juga dapat dilakukan sebab masih dalam proses pembahasan. Dan memang dalam audiensi yang setelah melakukan demonstrasi, para pendemo ini kemudian diterima oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun tidak semua para pendemo bisa diakomodasi, sehingga hanya 30 orang yang kemudian dipilih untuk bisa bertemu langsung dengan Gubernur Kalimantan Timur beserta jajaran untuk menyampaikan secara langsung tuntutan mereka. Dan dalam audiensi tersebut memang betul sempat diwarnai ketegangan, yang dimana memang setelah koordinator lapangan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka, terjadi perdebatan ataupun saling sanggah dari antara gubernur dan aliansi. Dan memang para aliansi tetap kekeh dengan 2 tuntutan utama mereka, dan respon
dari gubernur sendiri ataupun Rudi Marsud menyampaikan bahwa memang beliau menyetujui hak angket, namun tetap ada proses dan mekanisme yang perlu dipatuhi bersama. Dan akhir dari audiensi ini sendiri berjalan cukup cepat, yang dimana hanya sekitar 20 menitan audiensi berjalan. Lalu kemudian Sekretaris Daerah Sri Wahyuni menutup audiensi ini dengan mengatakan bahwa mereka telah mendengarkan apa yang kemudian menjadi aspirasi dari masyarakat. Mungkin demikian. Baik rekan Reynaldi, bisa dilaporkan seperti apa respon dari Gubernur Rudi Marsud terhadap tuntutan pengunduran diri dan hak angket yang disuarakan massa? Baik, dalam audiensi tersebut Rudi Marsud menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi apa yang kemudian disampaikan oleh teman-teman dari aliansi, tetapi kemudian beliau menyerahkan terkait dengan hak angket kepada DPRD, sebab DPRD sendiri yang memiliki kewenangan ataupun hak untuk menjalankan hak angket itu sendiri. Sehingga Rudi Marsud mengarahkan para pendemo untuk langsung mempertanyakan terkait dengan hak angket kepada wakil rakyat di Karangpaci ataupun di DPRD Kalimantan Timur. Mungkin demikian, baik. Baik rekan Reynaldi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pak Rudi, saya mau dengar Pak, dari Bapak sendiri Pak, hak angket Pak, sebagai ketua partai Pak, mau dengar Pak, Pak, gini Pak, bagaimana rasanya Pak, ketika fraksi Golkar kami senang Pak, 7 fakta integritas, tiba-tiba akan interpelasi, tiba-tiba waktu di forum berubah untuk akan interpelasi. Sebentar. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Giovanni Ardiansa Pak. Siapa? Giovanni. Giovanni Ardiansa. Giovanni. Apa jadi anggota dewan? Belum pernah di Solo Pak. Jadi anggota dewan dulu ya, baru nanti bisa ngomongnya kayak gitu. Karena di situ ada proses, ada mekanisme. Nanti tanyakan sama anggota dewan di sana. Jangan orangnya sakit sesak napas, jantungnya yang dibedah, jangan. Jangan orang sekolahnya SD langsung SMA, pakai proses dong. Ada tata negara, ada aturan mainnya. Kita tanyakan ke sana. Saya dukung hak angket. Iya, saya dukung hak angket, cuma sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Tugas DPR itu ada 3. 1 adalah legislasi, 2 adalah hak budgeting, yang ketiga adalah hak untuk kontrol pengawasan. Di dalamnya baru diberikan hak istimewa. Hak istimewanya itu ada 3. 1, menyatakan pendapat. 2, interpelasi. Ketiga baru hak angket. Nggak ada orang sesak napas langsung beda jantung. Anda tahu nggak itu apa hak angket itu? Hak angket adalah untuk melakukan tindak lanjuti dari apa yang dilakukan oleh provinsi Pak, melanggar aturan Pak. Oke, kalau itu namanya bukan itu, haknya namanya hak penyelidikan. Hak penyelidikan, angket Iya, penyelidikan Pak. tapi sebelum penyelidikan kan harus tanya dulu apa masalahnya. Sudah Pak, ditandatangani di integritas Pak. Itu fakta integritas harus diparipurnakan, tidak begitu caranya. Ada aturan mainnya. Anda tanya di DPR di sana, Anda tanya dia, jangan tanya ke sini. Hak angket itu ada di DPR, bukan ada di sini. Enggak, saya di sini Pak, kami menanyakan apakah Bapak Saya setuju, silakan mereka melaksanakan hak angket. Apalagi yang Anda mau tanyakan? Sudah ya, teman-teman, kita sudah ada. Enggak, kita selesaikan di sini. Bapak Anda jangan apa selalu masalahnya? Bapak jangan selalu arogan Pak. Bukan saya arogan, Anda kan tanya. Iya. Katanya minta dijawab. Saya jawab kok bilang arogan. Iya, gaya Bapak seperti ini menghadapi masyarakat Kaltim Pak. Belum biasa Pak. Ada yang salah dengan gaya saya? Iya. Ya silakan. hak angket Pak, sebagai ketua partai Pak. Mau dengar Pak, Pak, gini Pak, bagaimana rasanya Pak, ketika fraksi Golkar kami senang Pak, 7 fakta integritas, tiba-tiba akan interpelasi, tiba-tiba Ketegangan mewarnai jalannya audiensi antara Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dengan Gubernur Rudi Marsud di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Kamis 21 Mei.
Audiensi tersebut digelar setelah massa melakukan demonstrasi dengan memblokade ruas jalan serta membakar ban di tengah jalan. Sebanyak 30 orang perwakilan akhirnya dipilih untuk bertemu langsung dengan Gubernur Kaltim guna menyampaikan tuntutan mereka. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Kaltim, rekan Reynaldi. Silakan laporan Anda. Ya, baik. Terkait dengan demo hari ini, saya Rapas melaporkan dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur terkait dengan unjuk rasa yang hari ini kembali digelar oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, yang dimana ini memang merupakan demo kedua setelah mereka melakukan demonstrasi pada 21 April lalu, yang dimana memang di demo sebelumnya eskalasi dari demo ini cukup besar dan saat ini sudah mulai menyusut. Dan pada demonstrasi kali ini, yang dimana memang hari ini lokasi untuk demonstrasi ada dua lokasi. Yang pertama ada di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, lalu bergeser ke kantor Gubernur Kalimantan Timur. Di kantor Gubernur Kalimantan Timur sendiri berlangsung sejak pukul 11 waktu Indonesia Tengah, yang dimana memang masa aksi kemudian terus menyuarakan tuntutan mereka menggunakan pengeras suara, yang dimana memang aliansi ini terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, yang dimana memang mereka menyuarakan terkait dengan dua tuntutan utama. Yang pertama adalah terkait dengan mendesak gubernur untuk segera turun dari jabatannya, dan yang kedua adalah terkait dengan hak angket yang kemudian sebelumnya sudah disetujui ataupun telah disepakati dalam fakta integritas di demo sebelumnya. Namun hingga saat ini hak angket yang kemudian sudah menjadi pembahasan di DPRD Kaltim di Karangpaci di Kota Samarinda masih belum juga dapat dilakukan sebab masih dalam proses pembahasan. Dan memang dalam audiensi yang setelah melakukan demonstrasi, para pendemo ini kemudian diterima oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun tidak semua para pendemo bisa diakomodasi, sehingga hanya 30 orang yang kemudian dipilih untuk bisa bertemu langsung dengan Gubernur Kalimantan Timur beserta jajaran untuk menyampaikan secara langsung tuntutan mereka. Dan dalam audiensi tersebut memang betul sempat diwarnai ketegangan, yang dimana memang setelah koordinator lapangan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka, terjadi perdebatan ataupun saling sanggah dari antara gubernur dan aliansi. Dan memang para aliansi tetap kekeh dengan dua tuntutan utama mereka, dan respon dari gubernur sendiri ataupun Rudy Masud menyampaikan bahwa memang beliau menyetujui hak angket, namun tetap ada proses dan mekanisme yang perlu dipatuhi bersama. Dan akhir dari audiensi ini sendiri berjalan cukup cepat, yang dimana hanya sekitar 20 menitan audiensi berjalan. Lalu kemudian Sekretaris Daerah Sri Wahyuni menutup audiensi ini dengan mengatakan bahwa mereka telah mendengarkan apa yang kemudian menjadi aspirasi dari masyarakat. Mungkin demikian. Baik, rekan Reynaldi, bisa dilaporkan seperti apa respon dari Gubernur Rudy Masud terhadap tuntutan pengunduran diri dan hak angket yang disuarakan massa? Baik, dalam audiensi tersebut Rudy Masud menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi apa yang kemudian disampaikan oleh teman-teman dari aliansi, tetapi kemudian beliau menyerahkan terkait dengan hak angket kepada DPRD, sebab DPRD sendiri yang memiliki kewenangan ataupun hak untuk menjalankan hak angket itu sendiri. Sehingga Rudy Masud mengarahkan para pendemo untuk langsung mempertanyakan terkait dengan hak angket kepada wakil rakyat di Karangpaci ataupun di DPRD Kalimantan Timur. Mungkin demikian, baik. Baik, rekan Reynaldi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pak Rudy, saya mau dengar Pak, dari Bapak sendiri Pak, hak angket Pak, sebagai ketua partai Pak, mau dengar Pak, gini Pak, bagaimana rasanya Pak, ketika fraksi Golkar kami senang Pak, 7 fakta integritas, tiba-tiba akan interpelasi, tiba-tiba waktu di forum berubah untuk akan interpelasi. Sebentar. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Giovanni Ardiansa Pak. Siapa? Giovanni. Giovanni Ardiansa. Giovanni. Apa jadi anggota dewan? Sudah belum pernah di follow Pak.
Jadi anggota dewan dulu ya, baru nanti bisa ngomongnya kayak gitu. Karena di situ ada proses, ada mekanisme. Nanti tanyakan sama anggota dewan di sana. Jangan orangnya sakit sesak napas, jantungnya yang dibedah, jangan. Jangan orang sekolahnya SD langsung SMA, pakai proses dong. Ada tata negara, ada aturan mainnya. Kita tanyakan ke sana. Saya dukung hak angket. Iya, saya dukung hak angket, cuma sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, tugas DPR itu ada 3. 1 adalah legislasi, 2 adalah hak budgeting, yang ketiga adalah hak untuk kontrol pengawasan. Di dalamnya baru diberikan hak istimewa. Hak istimewanya itu ada 3. 1, menyatakan pendapat. 2, interpelasi. Ketiga baru hak angket. Nggak ada orang sesak napas langsung bedah jantung. Anda tahu nggak itu apa hak angket itu? Hak angket adalah untuk melakukan tindak menlanjuti dari apa yang dilakukan oleh provinsi, Pak, melanggar aturan, Pak. Oke, kalau itu namanya bukan itu, haknya namanya hak penyelidikan. Hak penyelidikan, angket Iya, penyelidikan, Pak. tapi sebelum penyelidikan kan harus tanya dulu apa masalahnya. Sudah, Pak, ditandatangani di integritas, Pak. Itu fakta integritas harus diparipurnakan, tidak begitu caranya. Ada aturan mainnya. Anda tanya di DPR di sana, Anda tanya dia, jangan tanya ke sini. Hak angket itu ada di DPR, bukan ada di sini. Enggak, saya di sini, Pak, kami menanyakan apakah Bapak Saya setuju, silakan mereka melaksanakan hak angket. Apalagi yang Anda mau tanyakan? Sudah ya, teman-teman, kita sudah ada. Enggak, kita selesaikan di sini. Bapak Anda jangan apa selalu masalahnya? Bapak jangan selalu arogan, Pak. Bukan Anda arogan, Anda kan tanya. Iya. Katanya minta dijawab. Saya jawab kok bilang arogan. Iya, gaya Bapak seperti ini menghadapi masyarakat Kaltim, Pak. Alhamdulillah biasa, Pak. Ada yang salah dengan gaya saya? Iya. Ya silakan. hak angket, Pak, sebagai ketua partai, Pak. Mau dengar, Pak? Pak, gini, Pak, bagaimana rasanya, Pak, ketika fraksi Golkar kami senang, Pak, 7 fakta integritas, tiba-tiba ada interpelasi, tiba-tiba Ketegangan mewarnai jalannya audiensi antara Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dengan Gubernur Rudy Masyur di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Kamis 21 Mei. Audiensi tersebut digelar setelah massa melakukan demonstrasi dengan memblokade ruas jalan serta membakar ban di tengah jalan. Sebanyak 30 orang perwakilan akhirnya dipilih untuk bertemu langsung dengan Gubernur Kaltim guna menyampaikan tuntutan mereka. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Kaltim, rekan Reynaldi. Silakan laporan Anda. Ya, baik. Terkait dengan demo hari ini, saya dapat melaporkan dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur terkait dengan unjuk rasa yang hari ini kembali digelar oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim. Yang dimana ini memang merupakan demo kedua setelah mereka melakukan demonstrasi pada 21 April lalu. Yang dimana memang di demo sebelumnya eskalasi dari demo ini cukup besar dan saat ini sudah mulai menyusut. Dan pada demonstrasi kali ini, yang dimana memang hari ini lokasi untuk demonstrasi ada 2 lokasi. Yang pertama ada di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, lalu bergeser ke kantor Gubernur Kalimantan Timur. Di kantor Gubernur Kalimantan Timur sendiri berlangsung sejak pukul 11 waktu Indonesia Tengah, yang dimana memang masa aksi kemudian terus menyuarakan tuntutan mereka menggunakan pengeras suara, yang dimana memang aliansi ini terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, yang dimana memang mereka menyuarakan terkait dengan 2 tuntutan utama. Yang pertama adalah terkait dengan mendesak gubernur untuk segera turun dari jabatannya, dan yang kedua adalah terkait dengan hak angket yang kemudian sebelumnya sudah disetujui ataupun telah disepakati dalam fakta integritas di demo sebelumnya, namun hingga saat ini hak angket yang kemudian sudah menjadi pembahasan di DPRD Kaltim di Karangpaci di Kota Samarinda masih belum juga dapat dilakukan sebab masih dalam proses pembahasan.
Dan memang dalam audiensi yang setelah melakukan demonstrasi, para pendemo ini kemudian diterima oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun tidak semua para pendemo bisa diakomodasi, sehingga hanya 30 orang yang kemudian dipilih untuk bisa bertemu langsung dengan Gubernur Kalimantan Timur beserta jajaran untuk menyampaikan secara langsung tuntutan mereka. Dan dalam audiensi tersebut memang betul sempat diwarnai ketegangan yang dimana memang setelah koordinator lapangan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka, terjadi perdebatan ataupun saling sanggah dari antara gubernur dan aliansi. Dan memang para aliansi tetap kekeh dengan dua tuntutan utama mereka, dan respon dari gubernur sendiri ataupun Rudy Masud menyampaikan bahwa memang beliau menyetujui hak angket, namun tetap ada proses dan mekanisme yang perlu dipatuhi bersama. Dan akhir dari audiensi ini sendiri berjalan cukup cepat, yang dimana hanya sekitar 20 menitan audiensi berjalan. Lalu kemudian Sekretaris Daerah Sri Wahyuni menutup audiensi ini dengan mengatakan bahwa mereka telah mendengarkan apa yang kemudian menjadi aspirasi dari masyarakat. Mungkin demikian. Baik, rekan Reynaldi, bisa dilaporkan seperti apa respon dari Gubernur Rudy Masud terhadap tuntutan pengunduran diri dan hak angket yang disuarakan massa? Baik, dalam audiensi tersebut Rudy Masud menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi apa yang kemudian disampaikan oleh teman-teman dari aliansi, tetapi kemudian beliau menyerahkan terkait dengan hak angket kepada DPRD, sebab DPRD sendiri yang memiliki kewenangan ataupun hak untuk menjalankan hak angket itu sendiri. Sehingga Rudy Masud mengarahkan para pendemo untuk langsung mempertanyakan terkait dengan hak angket kepada wakil rakyat di Karangpaci ataupun di DPRD Kalimantan Timur. Mungkin demikian, baik. Baik, rekan Reynaldi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pak Rudy, saya mau dengar Pak, dari Bapak sendiri Pak, hak angket Pak, sebagai ketua partai Pak, mau dengar Pak, Pak, gini Pak, bagaimana rasanya Pak, ketika fraksi Golkar kami senang Pak, 7 fakta integritas, tiba-tiba hak interpelasi, tiba-tiba waktu di forum berubah untuk hak interpelasi. Sebentar. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Giovanni Ardiansa Pak. Siapa? Giovanni. Giovanni Ardiansa. Giovanni. Apa jadi anggota dewan? Belum pernah insya Jadi anggota dewan dulu ya, baru nanti bisa ngomongnya kayak gitu. Karena di situ ada proses, ada mekanisme. Nanti tanyakan sama anggota dewan di sana. Jangan orangnya sakit sesak napas, jantungnya yang dibedah, jangan. Jangan orang sekolahnya SD langsung SMA, pakai proses dong. Ada tata negara, ada aturan mainnya. Kita tanyakan ke sana. Saya dukung hak angket. Iya, saya dukung hak angket, cuma sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Tugas DPR itu ada 3. 1 adalah legislasi. 2 adalah hak budgeting. Yang ketiga adalah hak untuk kontrol pengawasan. Di dalamnya baru diberikan hak istimewa. Hak istimewanya itu ada 3. 1, menyatakan pendapat. 2, interpelasi. Ketiga baru hak angket. Nggak ada orang sesak napas langsung pada jantung. Anda tahu nggak itu apa hak angket itu? hak angket adalah untuk melakukan tindak melanjuti dari apa yang dilakukan oleh provinsi Pak, melanggar aturan Pak. Oke, kalau itu namanya bukan itu, haknya namanya hak penyelidikan. Hak penyelidikan, hak angket Iya, penyelidikan Pak. tapi sebelum penyelidikan kan harus tanya dulu apa masalahnya. Sudah Pak, ditandatangani di integritas Pak. Itu fakta integritas harus diparipurnakan, tidak begitu caranya. Ada aturan mainnya. Anda tanya di DPR di sana, Anda tanya dia, jangan tanya ke sini. Hak angket itu ada di DPR, bukan ada di sini. Enggak, saya di sini Pak, kami menanyakan apakah Bapak Saya setuju, silakan mereka melaksanakan hak angket. Apa lagi yang Anda mau tanyakan? Sudah ya, teman-teman, kita sudah ada. Tidak, kita selesaikan di sini.
Bapak Anda jangan apa terlalu masalahnya? Bapak jangan terlalu arogan Pak. Bukan saya arogan, Anda kan tanya. Iya. Katanya minta dijawab. Saya jawab kok bilang arogan. Iya, gaya Bapak seperti ini menghadapi masyarakat Kaltim Pak. Alhamdulillah biasa Pak. Ada yang salah dengan gaya saya? Iya. Ya silakan. Hak angket Pak, supaya ketua partai Pak. Mendengar Pak, Pak, gini Pak, bagaimana rasanya Pak, ketika fraksi Golkar kami senang Pak, 7 fakta integritas, tiba-tiba ada interpelasi, tiba-tiba Ketegangan mewarnai jalannya audiensi antara Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dengan Gubernur Rudi Masyud di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Kamis 21 Mei. Audiensi tersebut digelar setelah massa melakukan demonstrasi dengan memblokade ruas jalan serta membakar ban di tengah jalan. Sebanyak 30 orang perwakilan akhirnya dipilih untuk bertemu langsung dengan Gubernur Kaltim guna menyampaikan tuntutan mereka. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Kaltim, rekan Reynaldi. Silakan laporan Anda. Ya, baik. Terkait dengan demo hari ini, saya dapat melaporkan dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur, terkait dengan unjuk rasa yang hari ini kembali digelar oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, yang dimana ini memang merupakan demo kedua setelah mereka melakukan demonstrasi pada 21 April lalu, yang dimana memang di demo sebelumnya eskalasi dari demo ini cukup besar dan saat ini sudah mulai menyusut. Dan pada demonstrasi kali ini, yang dimana memang hari ini lokasi untuk demonstrasi ada 2 lokasi. Yang pertama ada di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, lalu bergeser ke kantor Gubernur Kalimantan Timur. Di kantor Gubernur Kalimantan Timur sendiri berlangsung sejak pukul 11 waktu Indonesia Tengah, yang dimana memang masa aksi kemudian terus menyuarakan tuntutan mereka menggunakan pengeras suara, yang dimana memang aliansi ini terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, yang dimana memang mereka menyuarakan terkait dengan 2 tuntutan utama. Yang pertama adalah terkait dengan mendesak gubernur untuk segera turun dari jabatannya, dan yang kedua adalah terkait dengan hak angket yang kemudian sebelumnya sudah disetujui ataupun telah disepakati dalam fakta integritas di demo sebelumnya. Namun hingga saat ini hak angket yang kemudian sudah menjadi pembahasan di DPRD Kaltim di Karangpaci di Kota Samarinda masih belum juga dapat dilakukan sebab masih dalam proses pembahasan. Dan memang dalam audiensi yang setelah melakukan demonstrasi, para pendemo ini kemudian diterima oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun tidak semua para pendemo bisa diakomodasi, sehingga hanya 30 orang yang kemudian dipilih untuk bisa bertemu langsung dengan Gubernur Kalimantan Timur beserta jajaran untuk menyampaikan secara langsung tuntutan mereka. Dan dalam audiensi tersebut memang betul sempat diwarnai ketegangan, yang dimana memang setelah koordinator lapangan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka, terjadi perdebatan ataupun saling sanggah dari antara gubernur dan aliansi. Dan memang para aliansi tetap kekeh dengan 2 tuntutan utama mereka, dan respon dari gubernur sendiri ataupun Rudi Masyud menyampaikan bahwa memang beliau menyetujui hak angket, namun tetap ada proses dan mekanisme yang perlu dipatuhi bersama. Dan akhir dari audiensi ini sendiri berjalan cukup cepat, yang dimana hanya sekitar 20 menitan audiensi berjalan. Lalu kemudian Sekretaris Daerah Sri Wahyuni menutup audiensi ini dengan mengatakan bahwa mereka telah mendengarkan apa yang kemudian menjadi aspirasi dari masyarakat. Mungkin demikian. Baik, rekan Reynaldi, bisa dilaporkan seperti apa respon dari Gubernur Rudi Masyud terhadap tuntutan pengunduran diri dan hak angket yang disuarakan massa? Baik, dalam audiensi tersebut Rudi Masyud menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi apa yang kemudian disampaikan oleh teman-teman dari aliansi, tetapi kemudian beliau menyerahkan terkait dengan hak angket kepada DPRD, sebab DPRD sendiri yang memiliki kewenangan ataupun hak untuk menjalankan
hak angket itu sendiri. Sehingga Rudi Marsud mengarahkan para pendemo untuk langsung mempertanyakan terkait dengan hak angket kepada wakil rakyat di Karangpaci ataupun di DPRD Kalimantan Timur. Mungkin demikian, baik. Baik rekan Reynaldi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pak Rudi, saya mau dengar Pak, dari Bapak sendiri Pak, hak angket Pak, sebagai ketua partai Pak, mau dengar Pak, Pak, gini Pak, bagaimana rasanya Pak, ketika fraksi Golkar kami senang Pak, 7 fakta integritas, tiba-tiba hak interpelasi, tiba-tiba waktu di forum berubah untuk hak interpelasi. Sebentar. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Giovanni Ardiansa Pak. Siapa? Johansa. Giovanni Ardiansa. Giovanni. Apa jadi anggota dewan? Belum pernah insya Pak. Jadi anggota dewan dulu ya, baru nanti bisa ngomongnya kayak gitu. Karena di situ ada proses, ada mekanisme. Nanti tanyakan sama anggota dewan di sana. Jangan orangnya sakit sesak napas, jantungnya yang dibedah, jangan. Jangan orang sekolahnya SD langsung SMA, pakai proses dong. Ada tata negara, ada aturan mainnya. Kita tanyakan ke sana. Saya dukung hak angket. Iya, saya dukung hak angket, cuma sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, tugas DPR itu ada 3. 1 adalah legislasi, 2 adalah hak budgeting, yang ketiga adalah hak untuk kontrol pengawasan. Di dalamnya baru diberikan hak istimewa. Hak istimewanya itu ada 3. 1, menyatakan pendapat. 2, interpelasi. Ketiga baru hak angket. Nggak ada orang sesak nafas langsung bedah jantung. Anda tahu nggak itu apa hak angket itu? Hak angket adalah untuk melakukan tindak menlanjuti dari apa yang dilakukan oleh provinsi Pak, melanggar aturan Pak. Oke, kalau itu namanya bukan itu, haknya namanya hak penyelidikan. Hak penyelidikan, hak angket Iya, penyelidikan Pak. tapi sebelum penyelidikan kan harus tanya dulu apa masalahnya. Sudah Pak, ditandatangani di integritas Pak. Itu fakta integritas harus diparipurnakan, tidak begitu caranya. Ada aturan mainnya. Anda tanya di DPR di sana, Anda tanya dia, jangan tanya ke sini. Hak angket itu ada di DPR, bukan ada di sini. Enggak, saya di sini Pak, kami menanyakan apakah Bapak Saya setuju, silakan mereka melaksanakan hak angket. Apalagi yang Anda mau tanyakan? Sudah ya, teman-teman, kita sudah ada. Tidak, kita selesaikan di sini. Bapak Anda jangan apa selalu masalahnya? Bapak jangan selalu arogan Pak. Bukan saya arogan, Anda kan tanya. Iya. Katanya minta dijawab. Saya jawab kok bilang arogan. Iya, gaya Bapak seperti ini menghadapi masyarakat Kaltim Pak. Alhamdulillah biasa Pak. Ada yang salah dengan gaya saya? Iya. Ya silakan. hak angket Pak, sebagai ketua partai Pak, mau dengar Pak, Pak, gini Pak, bagaimana rasanya Pak, ketika fraksi Golkar kami senang Pak, 7 fakta integritas, tiba-tiba hak interpelasi, tiba-tiba Ketegangan mewarnai jalannya audiensi antara Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dengan Gubernur Rudi Masyud di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Kamis 21 Mei. Audiensi tersebut digelar setelah massa melakukan demonstrasi dengan memblokade ruas jalan serta membakar ban di tengah jalan. Sebanyak 30 orang perwakilan akhirnya dipilih untuk bertemu langsung dengan Gubernur Kaltim guna menyampaikan tuntutan mereka. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Kaltim, rekan Reynaldi. Silakan laporan Anda. Ya, baik. Terkait dengan demo hari ini, saya melaporkan dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur, terkait dengan unjuk rasa yang hari ini kembali digelar oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, yang dimana ini memang merupakan demo kedua setelah mereka melakukan demonstrasi pada 21 April lalu, yang dimana memang di demo sebelumnya eskalasi dari demo ini cukup besar dan saat ini sudah mulai menyusut. Dan pada demonstrasi kali ini, yang dimana memang hari ini lokasi untuk demonstrasi ada 2 lokasi. Yang pertama ada di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, lalu bergeser ke kantor Gubernur Kalimantan Timur. Di kantor Gubernur Kalimantan Timur sendiri berlangsung sejak pukul 11
waktu Indonesia Tengah, yang dimana memang masa aksi kemudian terus menyuarakan tuntutan mereka menggunakan pengeras suara, yang dimana memang aliansi ini terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, yang dimana memang mereka menyuarakan terkait dengan dua tuntutan utama. Yang pertama adalah terkait dengan mendesak gubernur untuk segera turun dari jabatannya, dan yang kedua adalah terkait dengan hak angket yang kemudian sebelumnya sudah disetujui ataupun telah disepakati dalam fakta integritas di demo sebelumnya. Namun hingga saat ini hak angket yang kemudian sudah menjadi pembahasan di DPRD Kaltim di Karangpaci di Kota Samarinda masih belum juga dapat dilakukan sebab masih dalam proses pembahasan. Dan memang dalam audiensi yang setelah melakukan demonstrasi, para pendemo ini kemudian diterima oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun tidak semua para pendemo bisa diakomodasi, sehingga hanya 30 orang yang kemudian dipilih untuk bisa bertemu langsung dengan Gubernur Kalimantan Timur beserta jajaran untuk menyampaikan secara langsung tuntutan mereka. Dan dalam audiensi tersebut memang betul sempat diwarnai ketegangan, yang dimana memang setelah koordinator lapangan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka, terjadi perdebatan ataupun saling sanggah dari antara gubernur dan aliansi. Dan memang para aliansi tetap kekeh dengan dua tuntutan utama mereka, dan respon dari gubernur sendiri ataupun Rudy Masud menyampaikan bahwa memang beliau menyetujui hak angket, namun tetap ada proses dan mekanisme yang perlu dipatuhi bersama. Dan akhir dari audiensi ini sendiri berjalan cukup cepat, yang dimana hanya sekitar 20 menitan audiensi berjalan. Lalu kemudian Sekretaris Daerah Sri Wahyuni menutup audiensi ini dengan mengatakan bahwa mereka telah mendengarkan apa yang kemudian menjadi aspirasi dari masyarakat. Mungkin demikian. Baik, rekan Reynaldi, bisa dilaporkan seperti apa respon dari Gubernur Rudy Masud terhadap tuntutan pengunduran diri dan hak angket yang disuarakan massa? Baik, dalam audiensi tersebut Rudy Masud menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi apa yang kemudian disampaikan oleh teman-teman dari aliansi, tetapi kemudian beliau menyerahkan terkait dengan hak angket kepada DPRD, sebab DPRD sendiri yang memiliki kewenangan ataupun hak untuk menjalankan hak angket itu sendiri. Sehingga Rudy Masud mengarahkan para pendemo untuk langsung mempertanyakan terkait dengan hak angket kepada wakil rakyat di Karangpaci ataupun di DPRD Kalimantan Timur. Mungkin demikian, baik. Baik, rekan Reynaldi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pak Rudy, saya mau dengar Pak, dari Bapak sendiri Pak, hak angket Pak, sebagai ketua partai Pak, mau dengar Pak, Pak, gini Pak, bagaimana rasanya Pak, ketika fraksi Golkar kami senang Pak, setuju fakta integritas, tiba-tiba akan interpelasi, tiba-tiba waktu di forum berubah untuk akan interpelasi. Sebentar. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Giovanni Ardiansa Pak. Siapa? Giovanni. Giovanni Ardiansa. Giovanni. Apa jadi anggota dewan? Belum pernah di Solo Pak. Jadi anggota dewan dulu ya, baru nanti bisa ngomongnya kayak gitu. Karena di situ ada proses, ada mekanisme. Nanti tanyakan sama anggota dewan di sana. Jangan orangnya sakit sesak napas, jantungnya yang dibedah, jangan. Jangan orang sekolahnya SD langsung SMA, pakai proses dong. Ada tata negara, ada aturan mainnya. Kita tanyakan ke sana. Saya dukung hak angket. Iya, saya dukung hak angket, cuma sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Tugas DPR itu ada 3. 1 adalah legislasi. 2 adalah hak budgeting. Yang ketiga adalah hak untuk kontrol pengawasan. Di dalamnya baru diberikan hak istimewa. Hak istimewanya itu ada 3. 1, menyatakan pendapat. 2, interpelasi. 3 baru hak angket. Nggak ada orang sesak napas langsung beda jantung. Anda tahu nggak itu apa hak angket itu? Hak angket adalah untuk melakukan tindak
tindak lanjuti dari apa yang dilakukan oleh provinsi Pak, melanggar aturan Pak. Oke, kalau itu namanya bukan itu, haknya namanya hak penyelidikan. Hak penyelidikan, angket harus Iya, penyelidikan Pak. tapi sebelum penyelidikan kan harus tanya dulu apa masalahnya. Sudah Pak, ditandatangani di integritas Pak. Itu fakta integritas harus diparipurnakan, tidak begitu caranya. Ada aturan mainnya. Anda tanya di DPR di sana, Anda tanya dia, jangan tanya ke sini. Hak angket itu ada di DPR, bukan ada di sini. Enggak, saya di sini Pak, kami menanyakan apakah Bapak Saya setuju, silakan mereka melaksanakan hak angket. Apalagi yang Anda mau tanyakan? Sudah ya, teman-teman, kita sudah ada. Tidak, kita selesaikan di sini. Bapak Anda jangan apa selalu masalahnya? Bapak jangan selalu arogan Pak. Bukan Anda arogan, Anda kan tanya. Iya. Katanya minta dijawab. Saya jawab kok bilang arogan. Iya, gaya Bapak seperti ini menghadapi masyarakat Kaltim, Pak. Belum biasa, Pak. Ada yang salah dengan gaya saya? Iya. Ya silakan. hak angket Pak, sebagai ketua partai Pak. Mendengar Pak, Pak, gini Pak, bagaimana rasanya Pak, ketika fraksi Golkar kami senang Pak, 7 fakta integritas, tiba-tiba ada interpelasi, tiba-tiba Ketegangan mewarnai jalannya audiensi antara Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dengan Gubernur Rudi Masyur di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Kamis 21 Mei. Audiensi tersebut digelar setelah massa melakukan demonstrasi dengan memblokade ruas jalan serta membakar ban di tengah jalan. Sebanyak 30 orang perwakilan akhirnya dipilih untuk bertemu langsung dengan Gubernur Kaltim guna menyampaikan tuntutan mereka. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Kaltim, rekan Rainaldi. Silakan laporan Anda. Ya, baik. Terkait dengan demo hari ini, saya dapat melaporkan dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur terkait dengan unjuk rasa yang hari ini kembali digelar oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, yang dimana ini memang merupakan demo kedua setelah mereka melakukan demonstrasi pada 21 April lalu, yang dimana memang di demo sebelumnya eskalasi dari demo ini cukup besar dan saat ini sudah mulai menyusut. Dan pada demonstrasi kali ini, yang dimana memang hari ini lokasi untuk demonstrasi ada 2 lokasi. Yang pertama ada di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, lalu bergeser ke kantor Gubernur Kalimantan Timur. Di kantor Gubernur Kalimantan Timur sendiri berlangsung sejak pukul 11 waktu Indonesia Tengah, yang dimana memang masa aksi kemudian terus menyuarakan tuntutan mereka menggunakan pengeras suara, yang dimana memang aliansi ini terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, yang dimana memang mereka menyuarakan terkait dengan 2 tuntutan utama. Yang pertama adalah terkait dengan mendesak gubernur untuk segera turun dari jabatannya, dan yang kedua adalah terkait dengan hak angket yang kemudian sebelumnya sudah disetujui ataupun telah disepakati dalam fakta integritas di demo sebelumnya, namun hingga saat ini hak angket yang kemudian sudah menjadi pembahasan di DPRD Kaltim di Karangpaci di Kota Samarinda masih belum juga dapat dilakukan sebab masih dalam proses pembahasan. Dan memang dalam audiensi yang setelah melakukan demonstrasi, para pendemo ini kemudian diterima oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, namun tidak semua para pendemo bisa diakomodasi, sehingga hanya 30 orang yang kemudian dipilih untuk bisa bertemu langsung dengan Gubernur Kalimantan Timur beserta jajaran untuk menyampaikan secara langsung tuntutan mereka. Dan dalam audiensi tersebut memang betul sempat diwarnai ketegangan, yang dimana memang setelah koordinator lapangan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka, terjadi perdebatan ataupun saling sanggah dari antara gubernur dan aliansi, dan memang para aliansi tetap kekeh dengan 2 tuntutan utama mereka, dan respon dari gubernur sendiri ataupun Rudi Masyur menyampaikan bahwa memang beliau menyetujui hak angket, namun tetap ada proses dan mekanisme yang perlu dipatuhi bersama. Dan akhir dari audiensi ini sendiri berjalan cukup cepat, yang dimana hanya sekitar 20 menitan audiensi berjalan, lalu kemudian Sekretaris Daerah Sri Wahyuni menutup
audiensi ini dengan mengatakan bahwa mereka telah mendengarkan apa yang kemudian menjadi aspirasi dari masyarakat. Mungkin demikian. Baik, rekan Reynaldi, bisa dilaporkan seperti apa respon dari Gubernur Rudi Masud terhadap tuntutan pengunduran diri dan hak angket yang disuarakan massa? Baik, dalam audiensi tersebut Rudi Masud menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi apa yang kemudian disampaikan oleh teman-teman dari aliansi, tetapi kemudian beliau menyerahkan terkait dengan hak angket kepada DPRD, sebab DPRD sendiri yang memiliki kewenangan ataupun hak untuk menjalankan hak angket itu sendiri. Sehingga Rudi Masud mengarahkan para pendemo untuk langsung mempertanyakan terkait dengan hak angket kepada wakil rakyat di Karangpaci ataupun di DPRD Kalimantan Timur. Mungkin demikian, baik. Baik, rekan Reynaldi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pak Rudi, saya mau dengar Pak, dari Bapak sendiri Pak, hak angket Pak, sebagai ketua partai Pak, mau dengar Pak, gini Pak, bagaimana rasanya Pak, ketika fraksi Golkar kami senang Pak, 7 fakta integritas, tiba-tiba akan interpelasi, tiba-tiba waktu di forum berubah untuk akan interpelasi. Sebentar. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Giovanni Ardiansa Pak. Siapa? Giovanni. Giovanni Ardiansa. Giovanni. Apa jadi anggota dewan? Belum pernah di Solo Pak. Jadi anggota dewan dulu ya, baru nanti bisa ngomongnya kayak gitu. Karena di situ ada proses, ada mekanisme. Nanti tanyakan sama anggota dewan di sana. Jangan orangnya sakit sesak napas, jantungnya yang dibedah, jangan. Jangan orang sekolahnya SD langsung SMA, pakai proses dong. Ada tata negara, ada aturan mainnya. Kita tanyakan ke sana. Saya dukung hak angket. Iya, saya dukung hak angket, cuma sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, tugas DPR itu ada 3. 1 adalah legislasi, 2 adalah hak budgeting, yang ketiga adalah hak untuk kontrol pengawasan. Di dalamnya baru diberikan hak istimewa. Hak istimewanya itu ada 3. 1, menyatakan pendapat. 2, interpelasi. 3 baru hak angket. Nggak ada orang sesak napas langsung bedah jantung. Anda tahu nggak itu apa hak angket itu? Hak angket adalah untuk melakukan tindak menlanjuti dari apa yang dilakukan oleh provinsi Pak, melanggar aturan Pak. Oke, kalau itu namanya bukan itu, haknya namanya hak penyelidikan. Hak penyelidikan, angket Iya, penyelidikan Pak. tapi sebelum penyelidikan kan harus tanya dulu apa masalahnya. Sudah Pak, ditandatangani di integritas Pak. Itu fakta integritas harus diparipurnakan, tidak begitu caranya. Ada aturan mainnya. Anda tanya di DPR di sana, Anda tanya dia, jangan tanya ke sini. Hak angket itu ada di DPR, bukan ada di sini. Enggak, saya di sini Pak, tapi menanyakan apakah Bapak Saya setuju, silakan mereka melaksanakan hak angket. Apalagi yang Anda mau tanyakan? Sudah ya, teman-teman, kita sudah ada. Enggak, kita selesaikan di sini. Bapak Anda jangan apa selalu masalahnya? Bapak jangan selalu arogan Pak. Bukan saya arogan, Anda kan tanya. Iya. Katanya minta dijawab. Saya jawab kok bilang arogan. Iya, gaya Bapak seperti ini menghadapi masyarakat Kaltim Pak. Alhamdulillah biasa Pak. Ada yang salah dengan gaya saya? Ya silakan. hak angket Pak, sebagai ketua partai Pak, mau dengar Pak, gini Pak, bagaimana rasanya Pak, ketika fraksi Golkar kami senang Pak, 7 fakta integritas, tiba-tiba akan interpelasi, tiba-tiba. Ketegangan mewarnai jalannya audiensi antara Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dengan Gubernur Rudi Masud di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Kamis 21 Mei. Audiensi tersebut digelar setelah massa melakukan demonstrasi dengan memblokade ruas jalan serta membakar ban di tengah jalan. Sebanyak 30 orang perwakilan akhirnya dipilih untuk bertemu langsung dengan Gubernur Kaltim guna menyampaikan tuntutan mereka. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Kaltim, rekan Reynaldi. Silakan laporan Anda. Ya, baik.
terkait dengan demo hari ini, saya Pas melaporkan dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur terkait dengan unjuk rasa yang hari ini kembali digelar oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, yang dimana ini memang merupakan demo kedua setelah mereka melakukan demonstrasi pada 21 April lalu, yang dimana memang di demo sebelumnya eskalasi dari demo ini cukup besar dan saat ini sudah mulai menyusut. Dan pada demonstrasi kali ini, yang dimana memang hari ini lokasi untuk demonstrasi ada dua lokasi. Yang pertama ada di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, lalu bergeser ke kantor Gubernur Kalimantan Timur. Di kantor Gubernur Kalimantan Timur sendiri berlangsung sejak pukul 11 waktu Indonesia Tengah, yang dimana memang masa aksi kemudian terus menyuarakan tuntutan mereka menggunakan pengeras suara, yang dimana memang aliansi ini terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, yang dimana memang mereka menyuarakan terkait dengan dua tuntutan utama. Yang pertama adalah terkait dengan mendesak gubernur untuk segera turun dari jabatannya, dan yang kedua adalah terkait dengan hak angket yang kemudian sebelumnya sudah disetujui ataupun telah disepakati dalam fakta integritas di demo sebelumnya, namun hingga saat ini hak angket yang kemudian sudah menjadi pembahasan di DPRD Kaltim di Karangpaci di Kota Samarinda masih belum juga dapat dilakukan sebab masih dalam proses pembahasan. Dan memang dalam audiensi yang setelah melakukan demonstrasi, para pendemo ini kemudian diterima oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, namun tidak semua para pendemo bisa diakomodasi, sehingga hanya 30 orang yang kemudian dipilih untuk bisa bertemu langsung dengan Gubernur Kalimantan Timur beserta jajaran untuk menyampaikan secara langsung tuntutan mereka. Dan dalam audiensi tersebut memang betul sempat diwarnai ketegangan, yang dimana memang setelah koordinator lapangan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka, terjadi perdebatan ataupun saling sanggah dari antara gubernur dan aliansi, dan memang para aliansi tetap kekeh dengan dua tuntutan utama mereka, dan respon dari gubernur sendiri ataupun Rudy Masud menyampaikan bahwa memang beliau menyetujui hak angket, namun tetap ada proses dan mekanisme yang perlu dipatuhi bersama. Dan akhir dari audiensi ini sendiri berjalan cukup cepat, yang dimana hanya sekitar 20 menitan audiensi berjalan, lalu kemudian Sekretaris Daerah Sri Wahyuni menutup audiensi ini dengan mengatakan bahwa mereka telah mendengarkan apa yang kemudian menjadi aspirasi dari masyarakat. Mungkin demikian. Baik, rekan Reynaldi, bisa dilaporkan seperti apa respon dari Gubernur Rudy Masud terhadap tuntutan pengunduran diri dan hak angket yang disuarakan massa? Baik, dalam audiensi tersebut Rudy Masud menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi apa yang kemudian disampaikan oleh teman-teman dari aliansi, tetapi kemudian beliau menyerahkan terkait dengan hak angket kepada DPRD, sebab DPRD sendiri yang memiliki kewenangan ataupun hak untuk menjalankan hak angket itu sendiri. Sehingga Rudy Masud mengarahkan para pendemo untuk langsung mempertanyakan terkait dengan hak angket kepada wakil rakyat di Karangpaci ataupun di DPRD Kalimantan Timur. Mungkin demikian, baik. Baik, rekan Reynaldi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pak Rudy, saya mau dengar Pak, dari Bapak sendiri Pak, hak angket Pak, sebagai ketua partai Pak, mau dengar Pak, Pak, gini Pak, bagaimana rasanya Pak, ketika fraksi Golkar kami senang Pak, 7 fakta integritas, tiba-tiba hak interpelasi, tiba-tiba waktu di forum berubah untuk hak interpelasi. Sebentar. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Giovanni Ardiansa Pak. Siapa? Giovanni. Giovanni Ardiansa. Giovanni. Apa jadi anggota dewan? Belum pernah Pak. Jadi anggota dewan dulu ya, baru nanti bisa ngomongnya kayak gitu. Karena di situ ada proses, ada mekanisme. Nanti tanyakan sama anggota dewannya di sana. Jangan orangnya sakit sesak napas, jantungnya yang dibedah, jangan. Jangan orang sekolahnya SD langsung SMA, pakai proses dong. Ada tata negara, ada aturan mainnya.
Kita tanyakan ke sana. Saya dukung hak angket. Iya, saya dukung hak angket, cuma sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, tugas DPR itu ada 3. 1 adalah legislasi, 2 adalah hak budgeting, yang ketiga adalah hak untuk kontrol pengawasan. Di dalamnya baru diberikan hak istimewa. Hak istimewanya itu ada 3. 1, menyatakan pendapat. 2, interpelasi. 3 baru hak angket. Nggak ada orang sesak napas langsung beda jantung. Anda tahu nggak itu apa hak angket itu? Hak angket adalah untuk melakukan tindak lanjuti dari apa yang dilakukan oleh provinsi, Pak, melanggar aturan, Pak. Oke, kalau itu namanya bukan itu, haknya namanya hak penyelidikan. Hak penyelidikan, hak angket Iya, penyelidikan, Pak. tapi sebelum penyelidikan kan harus tanya dulu apa masalahnya. Sudah, Pak, ditandatangan di integritas, Pak. Itu fakta integritas harus diparipurnakan, nggak begitu caranya. Ada aturan mainnya. Anda tanya di DPR di sana, Anda tanya dia, jangan tanya ke sini. Hak angket itu ada di DPR, bukan ada di sini. Nggak, saya di sini, Pak, kami menanyakan apakah Bapak Saya setuju, silakan mereka melaksanakan hak angket. Apalagi yang Anda mau tanyakan? Sudah ya, teman-teman, kita sudah ada. Tidak, kita selesaikan di sini. Bapak Anda jangan apa masalahnya? Bapak jangan selalu arogan, Pak. Bukan saya arogan, Anda kan tanya. Iya. Katanya minta dijawab. Saya jawab kok bilang arogan. Iya, gaya Bapak seperti ini menghadapi masyarakat Kaltim, Pak. Belum biasa, Pak. Ada yang salah dengan gaya saya? Iya. Ya silakan. hak angket, Pak, sebagai ketua partai, Pak. Mendengar, Pak. Pak, gini, Pak. Bagaimana rasanya, Pak, ketika fraksi Golkar kami senang, Pak, 7 fakta integritas. Tiba-tiba ada interpelasi, tiba-tiba Ketegangan mewarnai jalannya audiensi antara Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dengan Gubernur Rudi Masyur di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Kamis 21 Mei. Audiensi tersebut digelar setelah massa melakukan demonstrasi dengan memblokade ruas jalan serta membakar ban di tengah jalan. Sebanyak 30 orang perwakilan akhirnya dipilih untuk bertemu langsung dengan Gubernur Kaltim guna menyampaikan tuntutan mereka. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Kaltim, rekan Rainaldi. Silakan laporan Anda. Ya, baik. Terkait dengan demo hari ini, saya Rana Paskas melaporkan dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur terkait dengan unjuk rasa yang hari ini kembali digelar oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, yang dimana ini memang merupakan demo kedua setelah mereka melakukan demonstrasi pada 21 April lalu, yang dimana memang di demo sebelumnya eskalasi dari demo ini cukup besar dan saat ini sudah mulai menyusut. Dan pada demonstrasi kali ini, yang dimana memang hari ini lokasi untuk demonstrasi ada 2 lokasi. Yang pertama ada di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, lalu bergeser ke kantor Gubernur Kalimantan Timur. Di kantor Gubernur Kalimantan Timur sendiri berlangsung sejak pukul 11 waktu Indonesia Tengah, yang dimana memang masa aksi kemudian terus menyuarakan tuntutan mereka menggunakan pengeras suara, yang dimana memang aliansi ini terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, yang dimana memang mereka menyuarakan terkait dengan 2 tuntutan utama. Yang pertama adalah terkait dengan mendesak gubernur untuk segera turun dari jabatannya, dan yang kedua adalah terkait dengan hak angket yang kemudian sebelumnya sudah disetujui ataupun telah disepakati dalam fakta integritas di demo sebelumnya, namun hingga saat ini hak angket yang kemudian sudah menjadi pembahasan di DPRD Kaltim di Karangpaci di Kota Samarinda masih belum juga dapat dilakukan sebab masih dalam proses pembahasan. Dan memang dalam audiensi yang setelah melakukan demonstrasi, para pendemo ini kemudian diterima oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, namun tidak semua para pendemo bisa diakomodasi, sehingga hanya 30 orang yang kemudian dipilih untuk bisa bertemu langsung dengan Gubernur Kalimantan Timur beserta jajaran untuk menyampaikan secara langsung tuntutan mereka. Dan dalam audiensi tersebut memang betul sempat diwarnai ketegangan, yang dimana memang
setelah koordinator lapangan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka, terjadi perdebatan ataupun saling sanggah dari antara gubernur dan aliansi, dan memang para aliansi tetap kekeh dengan dua tuntutan utama mereka, dan respon dari gubernur sendiri ataupun Rudi Masud menyampaikan bahwa memang beliau menyetujui hak angket, namun tetap ada proses dan mekanisme yang perlu dipatuhi bersama. Dan akhir dari audiensi ini sendiri berjalan cukup cepat, yang dimana hanya sekitar 20 menitan audiensi berjalan. Lalu kemudian Sekretaris Daerah Sri Wahyuni menutup audiensi ini dengan mengatakan bahwa mereka telah mendengarkan apa yang kemudian menjadi aspirasi dari masyarakat. Mungkin demikian. Baik, rekan Reynaldi, bisa dilaporkan seperti apa respon dari Gubernur Rudi Masud terhadap tuntutan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal